Guys, kamu pernah ngerasa nggak sih hidup di Indonesia tuh sekarang kok makin berat aja ya? Harga beras naik, biaya listrik ikut naik, bensin juga nggak pernah turun, mau sekolahin anak biaya nambah terus, bahkan yang bikin geleng-geleng kepala nih, musik yang kita dengerin pun sekarang kena pajak royalti. Jadi wajar banget ya kalau muncul kalimat apa-apa sekarang dipajekin. Oke guys, apa kabar kalian? Lama nih kita nggak upload video ya di channel Ngebacot. Dan aku punya channel baru yang namanya Rumah Kita dan Interior, nih channelnya. Jangan lupa di subscribe ya. Kita lanjut guys. Yang bikin aneh guys, rakyat lagi ngos-ngosan tapi di layar televisi pejabat malah terlihat adem ayem banget. Gaji DPR bisa sampai 3 juta per hari, fasilitas negara masih jalan lancar, makan siang mereka tuh jelas nggak pernah mikirin isi dompet kayak kita. Kontras banget kan sama kehidupan kita. Sementara itu guys, berita soal PHK massal bermunculan. Banyak pekerja kehilangan penghasilan, pasar tradisional mulai sepi pembeli, pedagang bingung harus jualan apa. Proyek pembangunan yang dulunya jadi sumber nafkah ribuan orang sekarang melambat kayak kehabisan bensin. Dan kita semua ngerasain dampaknya langsung. Duit makin tipis, kebutuhan makin banyak banget. Puncaknya guys, di tanggal 13 Agustus 2025 kemarin, rakyat Pati itu mulai turun ke jalan, demo besar-besaran menolak kenaikan pajak yang dianggap nggak masuk akal. Bupati Pati Sudewa mendatangi posko aliansi. Dan aksi itu bisa jadi bukan sekedar demo biasa loh guys. Bisa jadi itu adalah alarm keras yang menunjukkan rakyat Indonesia tuh mulai muak sama kebijakan yang terasa arogan banget. Pertanyaannya guys, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kenapa rakyat makin ditekan, tapi pejabat seakan-akan nggak terguncang? Dan sampai kapan kondisi ini bakal terjadi kayak gini? Di video kali ini kita bakal bongkar satu persatu. Jadi pastikan kamu nonton sampai habis karena cerita ini nggak cuma soal ekonomi, tapi juga soal masa depan kita sebagai rakyat Indonesia. Oke guys, sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa sih akhir-akhir ini banyak orang ngerasa hidup di Indonesia tuh makin berat banget? Kalau kita tarik ke belakang nih, ada beberapa hal yang jadi sorotan besar. Yang pertama soal pajak. Teman-teman pasti sudah sadar kan, apa-apa sekarang tuh kayak ada pajaknya. Pajak bumi, pajak bangunan atau PBB naik, UMKM dikenakan pajak tambahan, bahkan sampai musik pun kena royalti. Padahal musik itu kan hiburan rakyat ya, tempat seniman cari nafkah. Tapi justru di situ pun pemerintah masuk dengan aturan baru yang bikin banyak orang itu bingung loh. Yang kedua guys, soal kondisi ekonomi rakyat. Tahun-tahun sebelumnya, proyek-proyek pembangunan cukup banyak. Jalan, jembatan, gedung, infrastruktur itu semua jadi sumber kerjaan dan penghasilan rakyat. Tapi belakangan ini banyak yang melambat. Akibatnya apa? Sektor konstruksi yang biasanya nyerap ribuan tenaga kerja sekarang justru banyak melakukan PHK massal. Belum lagi guys, di pabrik-pabrik besar, industri manufaktur yang terdengar kabarnya memutuskan hubungan kerja massal. Buat mereka yang masih kerja pun, upah rasanya nggak cukup ngejar harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. Yang ketiga guys, pasar. Kalau kamu lihat ke pasar tradisional, kamu bakal lihat bedanya. Pedagang ngeluh sepi, pembeli mikir 2 kali sebelum belanja. Daya beli masyarakat melemah, uang ada tapi dipakai buat kebutuhan yang paling penting aja. Dan hasilnya apa? Roda ekonomi rakyat itu makin seret. Nah yang bikin panas guys, di saat rakyat lagi ngos-ngosan nih, pejabat pemerintahan yang malah terlihat hidup baik-baik aja mereka itu. Coba bayangin, gaji DPR tuh bisa tembus 3 juta per hari loh. Belum tunjangan, fasilitas, dan berbagai kemewahan lainnya. Kondisi ini guys bikin masyarakat tuh bertanya-tanya, sebenarnya pemerintah ini ngerti nggak sih kondisi rakyat di bawah? Dan akhirnya guys, rakyat mulai bergerak. Titik puncaknya demo besar-besaran pecah di Pati 13 Agustus 2025. Ribuan orang tuh turun ke jalan menolak kenaikan pajak yang dianggap itu keterlaluan. Itu bukan skenario demo kecil loh guys, tapi bisa jadi tanda awal rakyat Indonesia tuh mulai kehilangan kesabaran mereka. Dan pertanyaannya, apakah ini sekedar gejolak biasa atau tanda bahwa ada sesuatu yang lebih serius yang sedang terjadi di negeri ini? Oke guys, biar kita lebih ngerti nih, mari kita runtut ceritanya dari awal. Semua bermula dari kebijakan pemerintah soal pajak. Pajak memang bagian penting untuk pembangunan negara, tapi masalahnya cara penerapan bikin banyak orang itu ngerasa ditekan. Pajak bumi dan bangunan misalnya dinaikkan di banyak daerah buat orang-orang kota yang punya rumah besar mungkin masih bisa bayar. Tapi buat petani di desa yang tanahnya itu luas tapi penghasilannya kecil, kenaikan ini justru beban yang sangat luar biasa loh guys.
Lalu muncul kebijakan pajak di sektor lain nih. UMKM seharusnya jadi penopang ekonomi rakyat justru ikut dipajakin ketat. Padahal UMKM itu tempat banyak orang bertahan hidup, terutama pasca pandemik. Gak berhenti di situ guys, musik pun akhirnya kena royalti. Para musisi kecil yang biasanya nyari nafkah di panggung ke panggung sekarang harus mikir pajak juga. Rasanya kayak apa-apa sekarang itu ada tagihannya. Sementara guys, rakyat makin tertekan dengan pajak, kondisi ekonomi juga nggak mendukung, banyak perusahaan khususnya di sektor manufaktur dan konstruksi melakukan PHK massal, ada ribuan pekerja yang tiba-tiba kehilangan mata pencariannya. Kebayangkan, mereka masih punya cicilan, punya anak sekolah, punya keluarga yang harus makan, tapi tiba-tiba penghasilannya hilang. Proyek pembangunan yang biasanya jadi mesin ekonomi di negeri ini juga mulai melambat. Tahun-tahun sebelumnya kita sering lihat kan pembangunan jalan tol, jembatan, atau gedung-gedung pemerintah yang menyerap banyak tenaga kerja. Tapi belakangan ini proyek itu tuh berkurang. Akibatnya banyak tukang kuli sampai kontraktor kecil tuh kehilangan pekerjaan loh guys. Sekarang kita beralih guys, kalau kita lihat ke pasar tradisional kondisinya sama aja. Pedagang mengeluh pembelinya makin sepi. Orang-orang jadi lebih menghemat, belanja seperlunya aja. Daya beli rakyat itu melemah dan itu jadi efek domino buat semua sektor. Di tengah situasi kayak gini, media masih sering menampakkan pejabat dengan wajah yang tenang-tenang aja. Bahkan ada kabar soal gaji DPR tuh yang bisa tembus 3 juta per hari. Itu bikin rakyat makin kesel banget kan? Karena kontras banget, rakyat di bawah itu berjuang untuk makan, sementara di atas kayak nggak ada masalah apa-apa. Nah guys, semua keresahan itu akhirnya meledak di tanggal 13 Agustus kemarin kan. Pati jadi saksi demo besar-besaran, ribuan rakyat turun ke jalan. Mereka tuh bukan cuma protes soal kenaikan pajak, tapi juga rasa ketidakadilan yang udah lama dipendam. Spanduk, teriakan, dan orasi menggema di jalan-jalan Pati. Demo itu panas banget guys, tapi juga jadi titik balik. Karena di situ mulai banyak orang luar Pati tuh ikut bertanya, apakah kita juga harus bergerak nih? Dan itulah momen ketika suara rakyat mulai terdengar keras. Demo Pati itu seakan-akan jadi simbol bahwa rakyat bukan cuma lelah, tapi juga siap melawan kebijakan yang dianggap arogan. Nah guys, dibalik semua drama pajak naik, PHK massal, pasar sepi, sampai demo besar-besaran di Pati, ada satu pertanyaan penting yang harus kita tanya. Sebelumnya, siapa sih yang paling diuntungkan dari semua kebijakan ini? Guys, kalau kita kupas lebih dalam lagi, jawaban bikin kening berkerut loh. Ternyata pajak yang dinaikkan itu bukan semata-mata untuk pembangunan seperti yang sering dikampanyekan. Sebagian besar justru untuk menutupi defisit anggaran negara. Artinya apa guys? Rakyat disuruh nombokin lubang keuangan negara. Sementara gaya hidup pejabat dan belanja pemerintah itu tetap jalan kayak biasanya aja. Ini kan lucu banget kan? Nah guys, kebijakan ini ternyata sering kali lebih menguntungkan kelompok-kelompok besar ketimbang rakyat kecil. Contohnya yang paling gampang nih, pajak royalti musik. Di atas kertas ini terlihat kayak bentuk perlindungan buat musisi. Tapi faktanya yang lebih diuntungkan tuh justru perusahaan-perusahaan besar yang pegang lisensinya. Sedangkan penyanyi jalanan, band indie atau musisi kecil, mereka malah kena imbasnya. Tambah ribet urusannya, tambah sempit ruang geraknya guys. Hal yang sama guys juga berlaku di pajak PBB. Rakyat kecil yang punya rumah sederhana atau tanah warisan keluarga malah terbebani kan. Sementara pemilik properti besar, perusahaan besar biasanya punya jalur khusus buat atur pajaknya. Jadi guys, beban itu justru lebih banyak ya jatuh ke rakyat biasa. Dan di sisi lain, letak masalahnya rakyat merasa bukan hanya ditekan tapi juga dikhianati. Mereka tuh bayar pajak, mereka tuh kerja keras, tapi hasilnya malah dipakai untuk menopang sistem yang terlihat lebih pro elit ketimbang pro rakyat. Iya kan? Kalau salah asumsiku ya tolong tulis kolom komentar. Oke guys, setelah kita kupas kronologinya, lalu bongkar siapa yang sebenarnya diuntungkan, sekarang mari kita tarik napas sebentar dan tanya ke diri kita sendiri. Apa sih yang bisa kita pelajari dari semua ini? Yang pertama guys, masalah utama di Indonesia itu sekarang bukan cuma soal pajak atau ekonomi kita itu yang seret. Masalah yang paling besar justru soal rasa keadilan. Rakyat itu merasa selalu dimintai pengorbanan, bayar pajak, nuruti aturan, hidup seadanya. Sementara pejabat yang seharusnya itu jadi teladan malah hidup nyaman. Dan kalau rasa keadilan ini terus hilang, justru ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah itu bakal makin lebar lagi kan. Yang kedua guys, sejarah sudah berkali-kali ngajarin kita. Rakyat Indonesia tuh
sabar banget ya. Tapi kesabaran itu ada batasnya. Demo besar-besaran di Pati itu bisa jadi alarm awal. Kalau pemerintah terus bikin kebijakan yang terasa arogan, nggak menutup kemungkinan gelombang perlawanan rakyat itu bakal lebih besar di masa depan. Dan yang ketiga guys, buat kita rakyat biasa ada pelajaran penting juga. Kita nggak boleh gampang pasrah, suara kita tuh harus dipakai dengan bijak. Demo adalah salah satu jalan, tapi ada juga cara lain lewat diskusi publik, lewat media, bahkan lewat pilihan kita di kota suara. Intinya guys, jangan diam, karena kalau kita diam, keadaan nggak bakal berubah. Dan yang terakhir guys, pemerintah harusnya peka ya. Kalau rakyat sudah mulai bergerak, itu tandanya ada yang salah. Lebih baik mendengar sekarang daripada menyesal ketika gejolak sudah terlanjur membesar. Iya kan? Gimana menurut kalian guys? Oke guys, tadi kita sudah ngobrol panjang kali lebar ya. Kita lihat bagaimana hidup di Indonesia tuh sekarang terasa makin sulit. Pajak naik, ekonomi seret, PHK di mana-mana, pasar sepi. Tapi di sisi lain pejabat terlihat hidup baik-baik aja mereka itu. Kontras banget ya, ini bikin rakyat makin merasa nggak adil. Demo besar-besaran di Pati pada tanggal 13 Agustus 2025 jadi bukti nyata bahwa kesabaran rakyat itu ada batasnya. Itu bukan cuma soal pajak loh guys, tapi soal perasaan dihargai atau tidak. Dan kalau pemerintah nggak segera belajar nih, bisa jadi itu baru awal dari gelombang yang lebih besar lagi. Pertanyaan sekarang guys, sampai kapan rakyat harus menanggung beban? Dan apa langkah yang paling tepat buat menghadapi situasi ini? Apakah kita harus bergerak lebih keras atau justru mencari jalan lain supaya suara kita tuh bener-bener didengar? Nah guys, aku pengen dengar pendapat kamu. Menurut kamu demo di Pati kemarin itu tanda awal perubahan besar atau cuma teriakan kecil yang bakal hilang di telan waktu? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar, karena diskusi kayak gini penting banget buat membuka mata kita semua. Oke guys, jangan lupa kalian klik subscribe dan like dan share video ini agar kita tuh semangat bikin videonya. Dan terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.